Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, bunyikan lonceng notifikasi biar kamu dapat informasi terbaru dari saya. Batu Lapa, Puleng-Puleng, dan Ure, Tuo. Pamor Batu Lapa, Puleng-Puleng, dan Ure, Tuo adalah pamor yang terbentuk dan dihasilkan dari bahan pamor dengan kandungan meteorit yang tinggi. Bentuk dari pamor Batu Lapa, Puleng-Puleng, dan Ure, Tuo pada dasarnya dari bahan yang sama dengan ciri kesamaan yaitu mengkilap menyerupai warna perak nikel. Jika bentuknya berupa gumpalan-gumpalan besar atau melebar maka disebut batu lapa. Jika bentuknya berupa gumpalan-gumpalan kecil kira-kira sebesar biji cabai maka disebut uleng-puleng. Dan jika bentuknya membentuk guratan tipis memanjang maka disebut ure, tuo. Adapun penyebutan pamor bunga pejje, kristal garam, pada beberapa sumber yang dianggap sama dengan kandungan uleng-puleng dan batu lapa hanya saja bentuknya yang menyebar di seluruh bilah maka saya tidak sepakat. Alasannya adalah bahan pamor yang banyak menghasilkan pamor batu lapa, uleng-puleng, dan ure, tuo jelas berbeda dengan bahan pamor yang menghasilkan bunga pejje. Kenapa ketiga jenis pamor ini dianggap paling istimewa dan paling banyak dicari? Alasannya karena kemunculan pamor ini harus dari bahan pamor khusus. Bahan-bahan pamor yang biasa bagaimanapun tidak akan bisa menghasilkan batu lapa, uleng-puleng, dan ure, tuo, jadi dapat disimpulkan bahwa ini adalah pamor hadiah dari alam. Berbeda dengan penyebutan pamor lain yang seperti daun ase, tepo baja, kuri boijo, dato-dato misalnya, adalah jenis pamor yang bisa dibentuk dari bahan pamor apa saja. Untuk pamor batu lapa, uleng-puleng, dan ure, tuor bahan pamor yang digunakan adalah harus dari bahan dengan kandungan meteorit yang tinggi. Sedikit tentang meteorit, bahan pamor ini menurut penelitian adalah bahan pamor yang berasal dari meteor, bintang jatuh. Dari sejak zaman dahulu, orang-orang suku Bugis banyak yang menggunakan gumpalan batu meteor ini sebagai azimat anti makhluk halus yang jahat. Dan setelah dikaji ternyata kebiasaan tersebut bukan kebiasaan yang mengada-ada. Dalam surah Al-Hadid ayat 25 disebutkan bahwa, dan kami telah menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Setelah ayat ini dikaji dan dipadukan dengan ilmu modern maka semua ilmuwan sepakat bahwa kandungan besi yang ada di dalam bumi itu berasal dari bintang jatuh. Perihal bintang atau meteor, menyangkut kepercayaan salah satu agama yaitu Islam, bintang itu dianggap sebagai tameng langit, pelindung langit dan dijadikan senjata untuk melempari dan menghalangi jin-jin jahat yang berniat untuk mencuri berita yang tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kisah lain adalah pada saat Rasulullah Muhammad SAW pertama kali melakukan ritual melontar jumrah yang kini dijadikan salah satu rukun ibadah haji di mana batu yang pertama kali digunakan oleh beliau adalah batu yang berasal jatuh dari langit, batu meteor. Sebagaimana kita ketahui bahwa ritual melontar jumrah itu bertujuan untuk melempari iblis yang ada di dalam diri manusia. Maka akan sangat diterima keyakinan jika gumpalan-gumpalan meteor yang ditemukan di bumi ini dijadikan sebagai benda anti makhluk halus yang jahat. Karena kebiasaan ini maka, badik pusaka yang mempunyai pamor batu lapa, uleng-puleng, dan ure, tuo dipercaya sebagai badik yang sulit dihuni oleh hodam jahat dari golongan hitam. Ini adalah tua atau makna pamor batu lapa, uleng-puleng, dan ure, tuo secara umum. Untuk secara khusus akan banyak lagi yang mempengaruhi berhubungan dengan letak pamor batu lapa, uleng-puleng, dan ure, tuo. Contoh letak pamor batu lapa, uleng-puleng, dan ure, tuo yang banyak dicari adalah, pamor batu lapa yang letaknya berada di pangkal, sebagian masuk ke dalam pesi oting dan sebagiannya lagi keluar atau tampak di pangkal. Tuahnya dianggap sebagai pamor tenri iseng poadai decena, tidak bisa dibahasakan kebaikannya. Batu lapa uleng-puleng di punggung bilah batu lapa yang berada di punggung bilah juga merupakan salah satu pamor yang banyak dicari karena dipercaya sangat bagus tuahnya untuk keresekian. Terutama batu lapa yang letaknya dekat dengan pangkal. Batu lapa, uleng-puleng di ujung punggung badik jenis batu lapa uleng-puleng yang berada di ujung badik dengan catatan batu lapa, uleng-pulengnya juga ada di sekitaran pangkal hingga ujung sering dijuluki Lauleng Tepu. Sang bulan purnama tuahnya adalah dipercaya barang siapa yang membawa pusaka ini maka insya Allah tidak akan melihat darah atau yang berdarah. Ini berarti sangat baik untuk keselamatan. Jadi bagi yang memiliki jenis pusaka seperti ini,
Jangan sampai menyimpan pusaka tersebut di dekat wanita yang akan bersalin karena niscaya wanita tersebut akan susah bersalin karena wanita bersalin sudah pasti kebanyakan mengeluarkan darah. Kasus seperti ini sudah pernah terjadi. Batu lapa, uleng-puleng pada baja, mata pusaka batu lapa, uleng-puleng yang berasa pada baja, mata besi pusaka juga sangat dicari, tuahnya sangat bagus untuk kewibawaan dan kepemimpinan. Insya Allah perkataan pemiliknya akan selalu dituruti. Ure, tuo yang berada di punggung bilah yang tidak terputus hingga ke ujung. Pamor jenis ini juga sangat banyak dicari karena tuahnya sangat baik untuk kepemimpinan dan kewibawaan. Barang siapa yang memiliki pusaka ini maka kata-katanya akan selalu dituruti oleh bawahannya. Ure, tuo yang TDK terputus dari pangkal hingga ke ujung bilah pamor seperti ini juga sangat dicari, karena tuahnya juga sangat baik untuk kerezekian dan ketentraman hati. Ure, tuo yang menyeberang dari sisi satu ke sisi lainnya. Pamor seperti ini juga sangat banyak dicari seperti halnya badik sambang gareno. Tuahnya juga insya Allah sangat baik untuk kerezekian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Beberapa orang mengatakan inilah Datun Na Badik, rajanya badik. Sisik dan pamor seperti di ataslah yang banyak dicari karena memang termasuk langka. Penyebab langkanya bukan karena sulitnya dibuat saja, tapi karena bahannya yang sangat terbatas. Sekian penjelasan saya tentang pamor tersebut, semoga bermanfaat. Salam budaya dari Sulawesi, semoga bermanfaat.